Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ardana Production. Salam sehat, tetap semangat, dan terus berkarya. Semoga sukses. Oke dulur, kali ini saya akan membagikan sebuah trik yang mana di sini bermanfaat juga buat teman-teman ya. Ilmu plus plus. Apakah itu? Ini yang berkenaan atau berkaitan dengan elektronik. Jadi buat teman-teman yang mana suka sekali oprek power amplifier, tentu tidak lepas dari sebuah trafo. Di depan saya ini ada sebuah trafo, bukan sebuah sih, tapi ada beberapa buah, ada 1, 2, 3, 4. Yang mana di sini kondisinya ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang rusak. Kali ini saya akan membagikan sebuah trik cara bagaimana mengetahui sebuah trafo kondisinya masih bagus atau rusak atau kurang baik. Oke dulur, simak video ini ya. Jangan lupa dukung terus channel Ardana Production. Nah, ini dia dulur. Saya sudah membuat alat tester yang akurat ya. Kalau pakai avometer sih tanpa tegangan ya oke-oke aja, tapi dengan pakai alat ini kita dapat mengetahui sebuah trafo kondisinya masih bagus atau rusak ya. Ini sebuah bola lampu dengan kapasitas di sini 100 watt 220 sampai 240 ya, terserah mereknya apa, yang mana saya pakai buat di sini 100 watt. Karena apa? Kalau 100 watt itu shotnya seberapa terlihat terang atau redupnya dari bola lampu. Kalau semisalkan watt kecil, maka di sini ngesot sedikit saja watt kecil nyalanya lebih terang. Namun kalau di sini beban loadnya di sini 100 watt, maka terlihat seberapa shot terlihat nampak terang ataupun redupnya. Oke, kita buktikan. 4 transformator ya, entah ini mau dipakai buat power amplifier ataupun buat perangkat lain. Ini yang mana kondisinya sebagian ada yang rusak, sebagian ada yang bagus. Ini karena ini baru tentu bagus, belum tentu baru pun juga bagus. Maka dari itu saya akan membuat tester teman-teman. Misalkan beli dari online bekas atau baru ya monggo. Yang mana di sini ini sebuah trafo tanpa beban ya, tanpa beban semuanya, walaupun solderan ini kondisinya sebagian ada yang normal. Saya tidak menyebutkan merek, ya. Sini akan saya tes satu persatu dulur. Oke, ini saya siapkan. Ini dia triknya. Caranya di sini kita membuat susunan seri dengan sebuah stop kontak ataupun dipasang seri dengan satu jalur yang menuju trafo primernya. Ini saya buatkan seperti ini biasa yang saya pakai tes power, yang mana kadang-kadang buat menyediakan perakit anak-anak PSG yang di sini ya. Jadi tes sebuah beban itu, bila mana beban itu belum beroperasi dengan normal, maka di sini terjadi short atau di sini bola lampu menyala. Begitu dulur ya. Caranya mudah sekali. Ini saya buatkan stop kontak. Jadi stop kontak dari sini jalurnya yang AC1 menuju stop kontak, yang AC kedua disusun secara seri dengan bola lampu seperti ini ya dulur. Nah, ini sama halnya satu kutub kita seri dengan satu bola lampu yang satu kutub menuju ke beban. Oke, saya tancapkan ke PLN. Tentu saya butuh sambungan untuk ke beban yang mau saya tes ya. Ini teman-teman mengaplikasikannya langsung disambung seri aja enggak apa-apa, tapi karena di sini saya akan pindah-pindah, jadi membedakan antara yang bagus, yang kurang bagus, dan yang normal ya. Ini saya butuh sambungan AC dan speed ya. Oke,
Di sini akan saya tes. Saya di sini mengacak trafonya, yang mana tadi yang rusak atau yang bagus saya sendiri juga. Tentu yang ini yang bagus ya, ini yang bagus karena masih baru. Kalau yang ketiganya ini karena kemarin juga jarang kepakai, ini tuh ada yang normal. Saya pun juga lupa mana yang rusak karena di sini lilitannya semuanya masih belum gosong gitu loh ya. Semuanya masih bagus, apalagi kayak ini mirip banget baru ya, tapi udah kepakai dan kondisinya agak kurang baik ya. Terus ini juga belum gosong, baik itu primer maupun sekundernya. Oke lah, kita buktikan. Kita di sini yang menuju beban ya dulur. Ini yang menuju beban dan ini sudah berisi arus listrik ya. Ini kita coba tes di sini. Nah, 0 dan 220. Terus kita tancapkan ke listrik ya, PLN di sini. Nah, lampu tidak menyala sama sekali ya. Terus kita konsletkan di bagian sekundernya, apakah ini menyala? Nah, menyala. Artinya ini tanpa beban. Kita konsletkan di sini. Ini menyala. Berarti ini keluar arus listrik atau keluar tegangan. Nah, ini untuk tes hasil sekundernya normal atau tidak ya, dengan cara seperti ini. Oke, ini sama sekali tidak nyala kan, berarti ini kondisi trafo kerja bagus. Tes trafo kedua dulur. Oke, kita pindah tabletnya. Ini 0, ini 220. Wow, nyala terang luar biasa. Berarti di sini terhubung atau konslet ya. Artinya entah itu primernya entah itu sekundernya tentu sudah dipastikan kondisinya rusak kalau terangnya seperti ini. Oke, kita lepas. Kemudian tes trafo yang ketiga. Oke, tes trafo yang ketiga. Di sini ada 0, kemudian di sini 220. Oke teman, nah di sini nyala tapi tidak seterang yang tadi ya. Ini 50%-nya yang barusan saya tes itu tadi ya. Maka di sini terjadi short di bagian sekunder ataupun primernya, entah kurang paham. Pasti di sini juga keluar tegangan, namun kecil ya. Biasanya begitu. Coba saya konsletkan. Saya konsletkan pasti di sini ada bunga api juga pastinya. Nah, iya kan? Nah itu kan. Seret gitu kan. Nah, kalau saya konsletkan, nah ini pasti keluar tegangan juga itu. Ini trafo masih mengeluarkan arus listrik atau tegangan, namun terjadi short. Ini untuk trafo yang ketiga. Kemudian tes trafo yang keempat. Oke, sebentar. Tes trafo yang keempat saya berikan dulu. Ini trafo yang keempat. Oke teman-teman, kita tes trafo yang keempat. Oke, di sini saya capit di sini, kemudian di sini saya capit di sini. Nah, di sini tidak nampak nyala, sama sekali. Coba saya konsletkan di bagian sekunder ya. Nah, maka di sini nyala. Trafo segede ini pun tidak akan nyala kalau normal ya. Nanti kalau teman mengukur hambatan pasti di sini kisaran mungkin 4 ohm ataupun 2 ohm. Itu kalau kita ukur pakai multitester. Bahkan juga mungkin 100 ohm kalau yang ampere kecil. Kalau ampere besar itu ohmnya sangat atau hambatannya sangat kecil sekali. Semuanya bekerja bagus, lilitannya bagus. Di situ terjadi induktor yang sempurna. Maka di sini walaupun di situ terjadi resistansi yang sangat kecil,
tidak akan menyala pada bohlam. Itu kondisi trafo normal. Oke, kalau kita tes di sini, kita konsletkan, maka di sini akan terjadi lampu menyala. Nah, sama, ekstra CT pun sama, juga menyala, namun beda terangnya. Nah, ya kan. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, itu sebuah trik cara mengukur trafo menggunakan bohlam lampu ya, dengan modal kisaran mahal-mahalnya 10.000 lah. Kalian bisa tes akurat atau tidak, atau bagus atau rusaknya sebuah trafo atau alat listrik, yang mana teman-teman yang suka beli online kemudian COD, atau mungkin kita bisa ngetesnya di suatu tempat COD, itu mungkin bisa di gardu atau di warung. Nah, itu disediakan juga, pasti ada arus listrik ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat ya, bermanfaat dan juga berguna bagi teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.